Welcome to my channel. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar metabolisme karbohidrat. Yuk kita belajar bersama tentang metabolisme karbohidrat. Jadi jalur proses metabolisme itu ada 3. Yang pertama glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat pada respirasi aerob. Respirasi ini terjadi di sitoplasma. Selanjutnya, proses glikolisis. Pada proses glikolisis terdapat 9 tahapan. Yang mana tahap pertama, glukosa akan menjadi glukosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim heksokinase sehingga ATP berubah menjadi ADP dan glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, pada tahapan ketiga, fruktosa 6-fosfat akan menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang dibantu oleh enzim fosfofruktokinase yang akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP akan kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Keempat, fruktosa 1,6-bifosfat akan dipecah oleh enzim adolase menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon berbeda, yaitu gliseraldehida 3-bifosfat atau 3-PGAL dan dihidroksiaseton fosfat. Selanjutnya pada tahap kelima, 3-PGAL akan menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan enzim trios fosfat dehidrogenase. Tahap 3-PGAL di mana akan melepaskan elektron melalui transport elektron ke 2-NAD+ yang akan menghasilkan 2-NADH. Selanjutnya, tahap yang keenam di mana 1,3-difosfogliserat akan menjadi 3-fosfogliserat di mana 2 gugus fosfat akan berkaitan dengan 2 ADP sehingga menghasilkan 2 ATP. Enzim yang berperan pada proses ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ketujuh, 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap yang ke-8, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau disingkat PEP dengan bantuan enzim enolase. Tahap ini menghasilkan H2O. Tahap ke-9 atau yang terakhir di mana fosfoenol pirufat PEP akan diubah menjadi pirufat atau asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebab fosfat akan berkaitan dengan ADP. Hasil dari glikolisis sendiri nanti adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Hasil glikolisis. Glikolisis menghasilkan energi untuk sel dan akan diciptakan molekul pirufat. Molekul pirufat ini dapat diproses lebih lanjut pada siklus Krebs aerobik atau diubah menjadi asam laktat melalui fermentasi atau dapat digunakan untuk sintesis glukosa. Respirasi aerobik. Pada proses respirasi aerobik, glukosa dioksidasi menjadi 2 molekul pirufat. Respirasi anaerobik. Pada proses respirasi anaerobik, glukosa diubah menjadi 2 molekul laktat tanpa adanya oksigen atau di dalam eritrosit yang tidak memiliki mitokondria. Selanjutnya, jalur metabolisme yang kedua adalah siklus Krebs. Siklus Krebs atau disebut juga siklus asam trikarboksilat atau TCA yang terjadi di matriks mitokondria. Pada siklus ini membutuhkan oksigen aerobik. Dalam setiap putaran siklus dihasilkan 3 NADH, 1 ATP melalui GTP, dan 1 FADH2. Kemudian proses siklus Krebs. Pada siklus Krebs, molekul pirufat 3 karbon dari proses glikolisis bergerak dari sitoplasma menuju matriks mitokondria untuk diubah oleh enzim pirufat dehidrogenase menjadi molekul asetil koenzim A 2 karbon atau dekarboksilasi oksidatif. Kemudian, siklus Krebs dimulai dengan penggabungan asetil koenzim A dan
oksaloasetat oleh sintase sitrat yang akan membentuk molekul sitrat 6 karbon. Asetil koenzim A kemudian dilepaskan sehingga dapat bergabung dengan molekul pirufat lain untuk memulai siklusnya kembali. Jalur metabolisme yang ketiga yaitu ada transport elektron. Transport elektron merupakan proses perpindahan elektron untuk menghasilkan ATP. Proses ini terjadi di matriks mitokondria bagian dalam. Selanjutnya yaitu proses transport elektron. Teman-teman bisa melihat gambar dari proses transport elektron yang dimana proses transport elektron menggunakan NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Elektron dan NADH dan FADH ditransfer melalui kompleks protein yang tertanam di membran mitokondria bagian dalam. Dan rantai transport elektron terdiri dari rangkaian 4 kompleks enzim dan 2 koenzim yang berperan sebagai pembawa elektron dan pompa proton untuk mentransfer ion H+ ke ruang antara mitokondria dalam dan luar. Jadi kesimpulannya adalah glikolisis adalah proses transfer sebagian energi dalam glukosa ke ADP untuk membentuk ATP yang menghasilkan produk pirufat yang terjadi di sitoplasma. Selanjutnya siklus Krebs, yang dimana selama siklus Krebs setiap pirufat yang dihasilkan pada glikolisis diubah menjadi molekul asetil koenzim A berkarbon 2, kemudian diproses secara sistematis untuk menghasilkan molekul NADH, FADH2, dan ATP. Lalu transport elektron, yang dimana rantai transport elektron merupakan rangkaian pembawa elektron dan pompa ion yang digunakan untuk memompa ion H+ keluar dari matriks mitokondria bagian dalam. Nah, jadi makin tahu tentang metabolisme karbohidrat kan? Terima kasih telah menyimak hingga akhir video. See you in the next video. Bye bye.